Warga di Kampung Sawah Dalam, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, membuang tabung gas LPG 3 kg sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Dikarenakan sudah beberapa hari terakhir warga kesulitan mendapat LPG 3 kg. Menurut seorang warga Panunggangan Utara, ia telah mencari ketersediaan gas LPG 3 kg hingga ke wilayah Kota Tangerang Selatan. Meski demikian, ia tetap tidak juga mendapat gas LPG yang dibutuhkan. Ini gimana sih pemerintah, gas kita dipersulit, yang dagang, ibu rumah tangga, mau masak aja dipersulit, gimana nyari gas ini udah bolak-balik kemana-mana. Apalagi ibu ini nih yang tukang dagang, aduh repot dah gimana nih. Tuh, susah banget gas nih. Udah nyari kemana aja tadi Bu? Oh, tadi kita udah nyari ke Pasar Bengkok, ke Cipete, sampai ke Tangerang Kota, susah bener nyarinya. Apa ke Tangsel? Terus pengennya buat pemerintah seperti apa Bu? Pengennya jangan dipersulit lah kita sebagai rakyat kecil, gimana nggak ibu-ibu, bener nggak? Langkanya gas LPG 3 kg dalam beberapa hari terakhir di wilayah Kota Tangerang telah membuat sejumlah warga mengantri di pangkalan gas LPG. Ratusan warga terpaksa mengantri berjam-jam untuk mendapatkan satu tabung gas LPG 3 kg. Hal tersebut terkait dengan kebijakan pengecer tidak diperkenankan lagi menjual LPG 3 kg. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kita lihat ya tadi bagaimana masyarakat tuh kayaknya udah stres banget lah untuk dapetin, udah antri capek-capek, kadang-kadang stoknya habis begitu di pangkalan tersebut gitu. Tidak ada informasi pangkalan mana yang kemudian mungkin bisa jadi kita nggak tahu juga ya pangkalan dekat rumah kita tuh di mana sebetulnya ya. Banyak yang mungkin terinfo, sudah gitu. terbiasa membeli di pengecer. Jadi ketika diminta untuk membeli ke pangkalan juga jatuhnya bingung. Ini juga salah satunya pemirsa, banyak warga yang sulit mendapatkan gas LPG 3 kg pasca larangan jual bagi pengecer sejak 1 Februari 2025. Sebagian warga ini di Lebak, Banten ini terpaksa kembali menggunakan kayu bakar, pemirsa. Sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg mulai dirasakan Barkah, warga Kampung Cipasung, Desa Sukarendah, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Selama 2 pekan ini, Barkah terpaksa beralih menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan masak sehari-hari. Udah nyari ke warung-warung nggak ada, terus nyari ke agen nggak ada, ke Sampai, ke Warung Gunung jauh teuing. Pokoknya mah segala masak di kayu bakar sekarang. Menurut Barkah, harga gas LPG 3 kg saat ini Rp25.000, namun sulit didapat. Ia juga kerepotan mencari kayu bakar karena mengurus anak-anak sekolah. Sini goloknya nih buat dimudahkan lah gitu, gas ada lagi gitu. Terus kan saya kan anak sekolah, terus repot kalau nyari kayu kan repot. Kalau ada gas makan gampang gitu, tinggal jetrek aja. Barkah berharap pasokan gas LPG 3 kg akan kembali normal. Dari Lebak, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kalau kita mendengarkan kembali ya bagaimana pernyataan dari Menteri SDM, sebetulnya stok masih ada, ini lebih kayak untuk menata sebetulnya bagaimana penyaluran ini bisa tepat sasaran. Nah, saya mau tanyakan ke Bang Ramson. Bang Ramson, kalau misalnya alasannya untuk penataan, untuk pencegahan adanya permainan harga dan lain sebagainya, apakah nggak lebih baik mungkin status dari pengecer ini dinaikkan terlebih dahulu begitu ke sub pangkalan, baru kemudian ada larangan pengecer menjual? Semalam kemarin rapat DPR RI Komisi 12 atau Komisi Energi dengan Menteri SDM dan jajarannya udah muncul ide untuk membentuk sub pangkalan. Jadi pengecer-pengecer menjadi sub pangkalan. Seharusnya ini harus dites dulu karena sekitar beberapa bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu dari seluruh pengecer sekitar 300.000 pengecer diupayakan untuk menjadi pangkalan, bersedia hanya 0,5%. Sedikit sekali ya? Iya, karena memang syarat-syarat menjadi pangkalan itu kan cukup
cukup besar, cukup banyak. Harus punya referensi bank, punya izin usaha, punya TDP, punya SITU, IMB, SKCK, proses di OSSS, terus macam lagi pendaftarannya. Tapi kan tujuannya untuk biar nggak ada permainan. Iya, tapi kan pengecer itu modalnya kecil. Kalau dia udah besar, dia juga mau jadi pangkalan. Karena pangkalan juga penjualannya itu untuk break even point, itu ada juga tertentu. Misalnya 1.000 tabung per bulan. Jadi kalau pangkalan sudah investasi, kita harus lihat juga secara ekonomi ya. Dia juga nggak mau rugi. Misalnya kalau hanya 100 tabung sebulan, ya dia rugi untuk menjadi pangkalan. Jadi ini juga harus diperhitungkan oleh pembuat kebijakan mengenai LPG energi. Jadi semua harus dilihat teliti, jangan hanya ngomong dari atas. Padahal Bapak Prabowo Subianto ekonomi rakyat yang beliau inginkan, artinya memperjuangkan kepentingan rakyat ini. Ini mana mau Ramadan lagi ya Bang ya? Iya, artinya faktor-faktor banyak hal. Jadi ini saya minta kalau sebelum ditata ini jadi sub pangkalan, diupayakan agar distribusi ke rakyat kecil tetap jalan. Jangan nanti terus-terusan demo seperti ini muncul lagi di TV global, medsos segala, kan jadi tidak enak gitu. Jadi saya mengharapkan, karena saya memang nggak boleh mengkritik kebijakan pemerintah, tapi jelas kebijakan pemerintah untuk ekonomi kerakyatan itu yang sudah dicanangkan astacita oleh Bapak Prabowo. Tapi dalam pelaksanaannya kita harus mengawasi. Nanti kalau memang agak parah-parah, kita harus terpaksa bikin laporan ke ketua fraksi ke Bapak Presiden. Kita harus buat seperti itu. Saya langsung ke Pak Sof, kalau kata Bang Ramson, ini dibikin untuk para pengecer sebaiknya menjadi subpangkalan, tapi syarat-syarat yang diberikan tadi sudah dijabarkan, kok sepertinya sulit sekali, sepertinya tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu sesegera mungkin. Sementara kita sudah lihat antrian-antrian ini sudah terjadi, meskipun sebenarnya banyak terpusat mungkin di Jakarta atau di Banten. Kalau saya melihat begini, ya, kenapa tidak ada minat pengecer beralih ke pangkalan? Ya, itu tidak serta-merta berkaitan dengan masalah administrasi. Ya. Pengecer dapat menjual LPG di atas head pangkalan. Ya, jadi kalau head pangkalan 18.000, mereka bisa menjual dengan 25.000, dengan catatan mereka mengirim langsung ke rumah, masangin ke kompor. Nah, ketika mereka diangkat menjadi pangkalan, mereka akan ikut aturan. Aturan bahwa mereka hanya dapat margin pangkalan Rp2.000 per tabung. Nah, mereka tentu tidak akan tertarik dengan tawaran menjadi pangkalan. Makanya, kalau memang mereka diangkat sebagai subpangkalan, artinya apa? Kalau mereka tetap dibolehkan seperti pengecer, lalu apa gunanya diangkat sebagai subpangkalan? Dan itu yang jadi masalah. Nah, pertanyaan mendasar ya, tujuan kebijakan ini sebetulnya apa sih? Apakah mencegah supaya harga sesuai dengan head? Nah, pertanyaannya, apakah rakyat memberontak selama ini ketika membayar dengan harga di atas head? Nyaris tidak. Ya. Buktinya setiap Pemda sekarang hampir rata sudah menaikkan head Pemda ya. Rata-rata menjadi 18.000, 20.000. Tidak ada yang demo. Tidak ada yang stop masak. Tidak ada yang bergerak. Mereka terima-terima saja gitu. Nah, makanya jadi pertanyaan mendasarnya, tujuan kebijakan ini buat apa dulu? Itu yang paling penting. Nah, kalau dari sisi distribusi, pengecer itu sudah membantu, ya kan? Ikut membantu distribusi melakukan penyaluran, sehingga hampir tidak ada gejolak. Nah, kalau kembali ke masalah harga, yang harus dibenahi adalah apa? Pemerintah harus menata ulang penetapan head, sehingga tidak ada perbedaan head dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, ini bisa memancing lari LPG, katakan Jakarta headnya cuma 18.000 ya. Sementara di Bekasi 20.000. Nah, ini LPG Jakarta bisa lari ke Bekasi karena jual di Bekasi lebih mahal.
Nah ini yang harus ditata oleh pemerintah pusat. Karena selama ini saya melihat nyaris pemerintah pusat membiarkan saja pemerintah daerah menentukan head tanpa koordinasi dengan wilayah-wilayah yang berdekatan. Gitu Mbak. Oke, Bang Sofyano, waktu kita terbatas, mohon maaf, mungkin Bang Ramson bisa sedikit memberikan solusi ya begitu ya. Mungkin sekarang solusinya dianggap memunculkan masalah baru, tadi antrian dan lain sebagainya. Apakah ada solusi lain untuk memantau regulasi, tempat subsidi dan lain sebagainya? Sebenarnya gini, pangkalan itu banyak sekitar 80% mereka jual langsung ke rumah tangga yang datang. Tapi banyak juga rumah tangga atau rakyat yang mungkin terlalu jauh, jadi ke pengecer. Lebih baik pengecer itu kalau mau beli ke pangkalan, bawa KTP dari ke siapa dia mau jual. Bisa aja dia... Jadi kayak order PO ya? Dia gitu seperti transporter lah. Mungkin langganannya ada 20 orang, jadi setiap beli 10, datang dia ke pangkalan. Dia mungkin bawa dorong-dorong itu. Jadi dia juga bisa survive sebelum bisa dilaksanakan sub pangkalan. Jadi sebenarnya tinggal di training aja. Karena Pertamina udah sangat bagus. Merchant aplikasinya itu ke seluruh pangkalan ada. Jadi Pertamina tinggal ini kontrol aja langsung misalnya ke JM mana, dari JM ke manajer ke langsung, sehingga bisa diberitahukan kepada setiap agen, setiap pangkalan agar mengarahkan pengecer seperti itu. Dan bisa terkontrol juga. Iya, jadi instrumen. Jangan, maksud saya sebelum dimulai kebijakan sub pangkalan harus ada solusi. Jangan lagi ada demo antri-antri yang berlebihan seperti itu. Kita harapkan gitu ya, Bang ya. Kita harus menjaga citra Bapak Presiden Prabowo. Ini sistemnya jadi kayak just tip ya. Jadi memang hanya orang-orang yang memiliki ataupun yang masuk kriteria orang yang boleh beli gas melon yang membeli gas tersebut lewat si just tipper tadi. Ya, semoga ini bisa diaplikasikan sambil menunggu juga tentunya pemerintah harus bisa mengevaluasi kebijakan seperti yang tadi dijelaskan Bang Ramson. Ya, menggunakan instrumen-instrumen yang ada. Betul. Terima kasih sekali lagi Bang Ramson Siagian. Terima kasih juga Bang Sofyanus sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan tunggu bagaimana kemudian evaluasi dari kebijakan ini dan mudah-mudahan tidak ada ricuh lagi, tidak ada adu jotos lagi, semuanya bisa terlaksana kebijakannya dengan baik.